Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Nunu Nugraha. Di pembelajaran kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas matematika yaitu kelas 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 8 matematika semester pertama yaitu bab 1 pola bilangan. Nah, apa sih pola bilangan? Pengertian pola bilangan adalah suatu urutan angka atau nilai yang mengikuti suatu aturan tertentu atau pola tertentu. Dalam pola bilangan terdapat keterkaitan atau hubungan antara angka-angka yang berurutan tersebut. Pengertian singkatnya, pola bilangan adalah aturan yang digunakan untuk membentuk kelompok bilangan. Contoh 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ini ternyata membentuk suatu pola bilangan. Kemudian ini 1, 4, 9, 16 ini juga bisa kita tentukan karena kenapa? Karena ini membentuk suatu pola bilangan. Nah, jenis-jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Saya yakin kalian semua sudah tahu ya pola bilangan ganjil. Karena di kelas sebelumnya sudah pernah dipelajari bilangan ganjil, secara ini saja sudah paham ya. Contoh 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ini saya yakin kalian sudah bisa menentukan. Nah, ini bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dua dengan sisa 0. Nah, kita dapat mendapatkan bilangan berikutnya dalam urutan ini dengan menambahkan bilangan sebelumnya dengan 2. Kemudian ada lawannya setelah bilangan ganjil. Kita tahu ya, bilangan apa? Ya, pola bilangan genap. Contoh bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini juga sama, bisa ditentukan. Saya yakin kalian bisa menentukan ya. Setiap bilangan dalam urutan tersebut adalah bilangan genap, bilangan yang dapat dibagi dua dengan sisa 0. Nah, ini bisa ditentukan dengan cara menambahkan 2 dan seterusnya ya, ini karena dia bedanya 2. Kemudian yang ketiga yaitu yang C, pola Fibonacci. Nah, ini sepertinya sudah mulai asing ya. Pola Fibonacci ini apa sih? Nah, ini yang menemukan adalah Leonardo Fibonacci, seorang matematikawan ya. Nah, ini adalah urutan angka di mana setiap angka setelah dua angka pertama adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Nah, urutan ini dimulai dengan angka 0 dan 1 dan berlanjut sebagai berikut. Nah, pertamanya 0 dan 1. Untuk selanjutnya adalah menjumlahkan dua angka sebelumnya. Ini 0 tambah 1, 1. Kemudian yang 2 ini adalah 1 ditambah 1 adalah 2. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini 1 tambah 2 ya 3 ya. Kemudian selanjutnya ini berarti 2 tambah 3, 5. Kemudian yang ini adalah 3 tambah 5, 8. Kemudian 13 ini adalah 5 tambah dan seterusnya ya. Sehingga bisa menentukan bilangan seterusnya. Nah, ini saya buatkan cara menentukan pola Fibonacci ini ya. Ini yang pertama, untuk menemukan angka berikutnya dalam urutan dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Tadi sampaikan lagi nih ya, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian coba di rumah ya. Ini 8 itu dari mana? Kemudian 13 dan 21. Ini bisa dicoba di rumah. Nah, ini yang selanjutnya adalah kesimpulan daripada pola Fibonacci adalah angka berikutnya dalam urutan Fibonacci dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Itu ya, ketiga adalah pola Fibonacci. Kemudian yang seterusnya adalah pola atau barisan aritmetika. Nah, ini apalagi nih yang kita fokuskan adalah di pola barisan aritmetika. Di sini pola bilangan aritmetika adalah suatu urutan bilangan di mana setiap bilangan berikutnya diperoleh dengan menambahkan suatu nilai tetap yang disebut beda pada bilangan sebelumnya. Dengan kata lain, setiap angka dalam urutan tersebut memiliki selisih yang sama. Jadi
selisih atau bedanya itu sama. Maksudnya seperti apa? Nah, ini ada sebuah rumus pola aritmatika ya, ataupun barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Apa sih ini? Nah, ini keterangannya UN adalah angka ke N dalam urutan bilangan aritmatika, A adalah angka pertama dalam urutan bilangan aritmatika, N adalah urutan bilangan yang ingin kita temukan, B adalah beda antara dua angka berurutan dalam urutan tersebut. Nah, contoh soal ya. Nah, ini suatu pola bilangan aritmatika dengan angka pertama atau A, kan kita tadi sudah ya, A itu adalah angka pertama, dan beda B ya sama dengan 4, maka suku ke-6 dalam urutan pola tersebut adalah, nah ini berarti N-nya 6 ya. Kita jawab. Nah, untuk menjawab soal itu kita analisa dulu soalnya. Oh, seperti ini ya. Oh, diketahui A-nya. Nah, ini A-nya 3, kita tulis dulu. Oh, A3. Bedanya, B-nya sudah ada di sini 4. Kemudian N-nya ini 6. Nah, ditanyakan adalah UN atau suku ke-6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Rumusnya kita tulis lagi, tadi kan sudah ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B ya. Nah, ini kita masukkan saja. Ini kan sudah diketahui, kita ganti saja di sini. U ke-6 sama dengan 3, A-nya kan ditambah 6 dikurang 1 dikali 4. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Sehingga 6 kurang 1 adalah 5. Nah, kita kalikan dengan 4. Jadi U6 sama dengan 3 ditambah 5 kali 4. Nah, 5 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya 20. Kemudian U6 sama dengan 3 tambah 20, kita jumlahkan saja ya. Jadi U6 atau suku ke-6, bilangan yang ke-6 itu adalah 23. Jadi suku ke-6 adalah 23. Sampai sini paham ya? Kita coba contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini suatu pola bilangan aritmatika 5, 8, 11, 14 ya. Ini maka suku ke-8 dalam urutan pola tersebut adalah, nah, kita jawab ya. Ini A-nya sama dengan 5. Kemudian bedanya, nah ini untuk menentukan beda itu adalah selisihnya. Suku kedua ini 8 ya, suku ke satunya adalah 1. Jadi untuk suku adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ya yang ditanyakan. Nah, ini bedanya kita kurangkan, 8 kurang 5 adalah 3. Nah, N-nya sama dengan 8. Ditanyakan U8. Ini berarti suku ke-8 yang ditanyakan. Penyelesaiannya bagaimana? Rumusnya tetap kita tulis lagi ya. Kemudian U8 sama dengan ini, dalam kurung terlebih dahulu kita masukkan 8 kurang 1 hasilnya 7. Bedanya 3, kita kalikan 7 kali 3 sehingga hasilnya 21. Nah, ingat suku pertamanya ini tinggal tambahkan saja. 5 ditambah 21 jadinya 20. Nah, jadi suku ke-8 adalah 20 ya. Sampai sini ya. Untuk dua contoh ini saya kira cukup. Nah, ini ada selanjutnya latihan soal. Nah, ini ada latihan soal. Boleh di rumah dikerjakan ya. Boleh juga kalian klik di komentar, silahkan saja. Jawabannya bisa ditentukan berapa ya. Di sini dalam suatu pola bilangan aritmatika angka pertama adalah 2 dan beda antara dua angka berurutan adalah 7. Temukan angka ke-9 dalam urutan tersebut. Berarti U9 ya. Tanyakan ini A-nya 2, bedanya 7, yang ditanyakan adalah U ke-9. Kemudian yang ke nomor 2, ya, A-nya adalah 3. Nah, bedanya ternyata ini negatif 2. Nih, hati-hati ya. Ini bedanya negatif 2. Jadi perkalian negatif ya, harus tahu.
Nah, temukan angka ke-7. Jadi U7. U7 yang ditanyakan nanti ya. Suku ke-7 yang ditanyakan dengan beda negatif 2. Coba ya. Kemudian yang nomor 3, silahkan ini adalah pengembangan, boleh mencari referensi lain. Di sini suku pertama A-nya sudah ada 10. Dan angka ke-8 berarti suku ke-8 sudah ada 58. Yang ditanyakan adalah bedanya ya. Beda berarti yang ditanyakan adalah bedanya. Kemudian yang nomor 4, dalam suatu pola bilangan bertiga angka keempat adalah 111, berarti suku keempat. Kemudian bedanya adalah 3. Temukan angka pertama. Oh, berarti ini yang ditanyakan adalah A-nya ya. Nah, silahkan semuanya itu bisa dikerjakan dengan rumus yang ada ini ya. UN sama dengan A ditambah N1 kurang 1B. Silahkan dicoba ya. Sampai sini dulu video kali ini. Kita lanjutkan pembahasan latihan soal ini di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.